Secara lagu, judi Rhoma Irama merupakan bentuk kritikan terhadap undian Porkas pada zaman Orde Baru. Saat itu lagu berjudul Judi sangat fenomenal di tengah maraknya praktek perjudian melalui undian bernama Porkas. Di zaman sekarang fenomena judi akhir-akhir ini juga menjadi bahasan yang sangat serius. Tak hanya mempromosikan lewat influencer, tapi juga sudah masuk melalui streaming game. Tak heran jika hal ini membuat banyak orang mengkritiknya. Apalagi rata-rata penonton setia streaming game biasanya merupakan anak-anak. Jadi sebenarnya fenomena judi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Bahkan Rhoma Irama, seorang penyanyi kelahiran Tasikmalaya, pernah membuat lagu yang mengkritik perjudian melalui lagunya yang berjudul Judi. Mufli Hasbullah dalam buku berjudul Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara, Kajian Sosiologi Sejarah Indonesia 2017. Pada tahun 1973, Rhoma Irama mulai mengubah orientasi lagunya yang awalnya dangdut hiburan menjadi dangdut dakwah. Bagi Rhoma Irama, dakwah adalah kompas nada. Dengan kompas itu pula ia menjadi fenomenal. Tak hanya di panggung konser, melainkan juga di panggung politik. Sejak mengubah haluan lagunya itulah, lagu Rhoma rata-rata lagu bersyair dakwah. Seperti lagu yang berjudul Kematian, Masya Allah, Sebujur Bangkai, Nyanyian Setan, Tersesat, Takwa, Setetes Air Hina, Al-Quran dan Quran. Kemudian lagu Janji Itu Hutang, Pesta Pasti Berakhir, Bencana, Kiamat, Ibumu dan Judi. Rhoma Irama ciptakan lagu berjudul Judi dengan melakukan riset selama 3 tahun. Hal itu untuk mengetahui bagaimana dampak dari judi terhadap masyarakat. Lagu Judi sendiri pertama kali Rhoma Irama menyanyikan pada tahun 1988. Penampilan itu merupakan penampilannya pertama kali pasca dicekal dan dilarang tayang oleh pemerintah Orde Baru. Salah satu inspirasi dari Rhoma Irama dalam menciptakan lagu ini adalah acara Porkas, atau Pekan Olahraga dan Ketangkasan yang pemerintah selenggarakan. Porkas sendiri merupakan salah satu jenis undian berhadiah dan praktik perjudian dalam bidang olahraga. Acara Porkas ini dengan melakukan riset terhadap sistem yang ada di Inggris. Bahkan Presiden Soeharto kala itu sempat memerintahkan Menteri Sosial Minta Reca untuk mempelajarinya selama 2 tahun, termasuk menciptakan model undiannya supaya tidak terlihat seperti judi. Porkas sendiri baru diresmikan pada tahun 1985 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang undian. Selanjutnya undang-undang itu diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor BSS /10/12 /85 bertanggal 10 Desember 1985. Pemerintah Orde Baru menilai bahwa Porkas bukanlah bentuk perjudian. Sistem Porkas ini tidak menebak skor dari pertandingan, melainkan menang seri kalah. Untuk membatasi agar tidak diakses anak-anak, undian Porkas hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah berusia 17 tahun. Peredarannya pun hanya sampai tingkat kabupaten. Mengutip 100 konser musik Indonesia 2020, bagi Rhoma Irama judi dapat merusak mental masyarakat. Ketika masyarakat rusak akan sulit untuk diperbaiki. Baginya kerugian atas kebijakan tersebut lebih besar ketimbang keuntungannya. Munculnya kebijakan undian Porkas tak selalu mulus. Kebijakan yang dikritik oleh lagu judi Rhoma Irama ini juga mendapatkan penentangan, terutama dari MUI. Mengutip majalah Gema nomor 32 tahun 8, 1986, MUI pernah melakukan pengiriman surat kepada pemerintah untuk mengevaluasi, sekaligus meninjau kembali peredaran kupon berhadiah Porkas sepak bola. Menurut Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri, Porkas sudah benar-benar menjadi permainan judi. Porkas sudah lebih banyak tampak kerusakannya ketimbang manfaatnya. Karena itulah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan Porkas tersebut. Undian Porkas juga dilakukan dengan menggunakan praktik perdukunan. Lebih benisnya lagi, meskipun dalam aturannya Porkas ini ada batasan umur, namun pada faktanya siapa saja bisa melakukannya, baik masyarakat berpenghasilan rendah hingga para pelajar. Praktik perjudian berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih modern. Bahkan hari ini promosi praktik perjudian sudah masuk lewat media-media online. Tak hanya itu, untuk menambah kepercayaan terhadap para korbannya, praktik perjudian ini menggandeng para influencer.